Di desa ini ada 3 juta ular, yang menghasilkan 172 miliar per tahun, karena saking banyaknya. Bahkan warga sudah biasa digigit ular tersebut. Berternak unggas, atau hewan-hewan ternak lainnya seperti sapi, kambing, sudah sangat biasa dilakukan. Lalu bagaimana bila yang diternakan adalah ular? Ya, sebuah desa di Cina mendapat julukan sebagai desa ular, lantaran sebagian besar penduduknya memilih berternak ular. Seperti yang dilakukan Fang Min, dan istrinya Yang Xiaoxia, menurut mereka, hidup sebagai petani ular di China Timur, adalah pilihan yang tepat. Mereka tidak lagi khawatir, pada hewan yang bisa menghilangkan nyawa itu. Bahkan mereka telah digigit berkali-kali, namun tetap saja tidak kapok. Awalnya saya takut, tapi sekarang saya sudah terbiasa dengan semua ini, kata Fang, dikutip dari scmp.com. Seolah-olah untuk membuktikannya, pria berusia 30 tahun itu mengenakan baju tanpa lengan, saat melakukan aktivitas di rumahnya, di desa yang sunyi, Zhiqiao, Provinsi Zhejiang. Dikatakan desa sunyi, karena populasi warga di desa tersebut berkurang, kini hanya mencapai 600 jiwa. Karena hal ini, membuat Zhiqiao telah dijuluki desa ular oleh media, setelah banyak rumah tangga di sana mulai memelihara ular untuk makanan, dan obat tradisional Cina, sejak 4 dekade lalu. Sebuah keputusan yang ekstrim ini, yang pada akhirnya membantu mengubah ekonomi lokal. Fang memperlihatkan, bagaimana aktivitasnya sehari-hari dalam memelihara ular-ular ini. Tampak, Fang mengangkat ular yang sedang hamil dari salah satu kantong jaring. Masing-masing dari kantong jaring di ruangan tersebut berisikan selusin ular. Gambar yang lain memperlihatkan istrinya, yang mengecek kondisi telur ular untuk mengetahui kesehatan embrio di dalamnya. Peternakan ular mereka adalah salah satu, dari 100 lebih peternakan, di Kabupaten Deqing, di mana, lebih dari 3 juta ular dibesarkan setiap tahun, untuk makanan dan obat-obatan. Peternakan ular di desa tersebut pertama kali diprakarsai oleh Yang Hongchang, yang mencoba membudidayakan ular pada tahun 1980-an. Dijuluki, si Raja Ular, pria berusia 67 tahun itu, sekarang memiliki perusahaan yang fokus untuk membuat suplemen makanan dari hewan ini. Ketika saya masih muda, seluruh desa sangat miskin, kata Yang. Ada banyak danau dan sungai di wilayah ini, dan ada banyak ular yang hidup di air. Jadi kami berpikir untuk menangkap ular dan menjualnya demi uang, tambahnya. Peternak lain berusia 50-an, ia bernama Yang Farong, mengatakan dia ingat saat menangkap ular di samping danau dan sungai, di daerah itu saat remaja. Pada tahun 1970-an, semua orang melakukan ini, pria dan wanita, meskipun kami semua sedikit takut, katanya. Setelah beberapa tahun, jumlah ular yang tersisa di alam bebas telah punah oleh para pemburu, jadi, Raja Ular, atau Yang Hongchang, memutuskan untuk mulai mengembangbiakan ular-ular itu sendiri. Pada tahun pertama, hanya 10% dari telur ular yang menetas membuatnya merugi lebih dari 10.000 yuan. Tetapi dia bertekad untuk belajar dari kegagalannya. Tahun berikutnya, tingkat penetasan melonjak hingga 80%, dan dia berhasil mengangkat lebih dari 30.000 ular. Jenis ular yang banyak dibudidayakan di sana adalah viper dan juga ular berbisa lainnya. Peternak biasanya menjual ular ke perusahaan farmasi Cina, yang mengubahnya menjadi bubuk, beberapa di antaranya diekspor ke Jepang, Korea Selatan, Amerika, dan Eropa. Kini, perdagangan itu telah memberikan pemasukan pada desa yang dulu miskin, sekitar 80 juta yuan, US 12 juta dolar, atau setara 172 miliar rupiah per tahun. Wah, hebat bukan? Minatkah kalian untuk mencobanya?